Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanif Rahmat Apriantara, nomor pokok mahasiswa 20 10 10 30 160. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran sejarah dan sistem politik Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah perubahan sistem politik di Indonesia. Yang pertama, sistem kerajaan. Sistem pemerintahan masih batas lingkup kerajaan dikenal sebagai prakolonial. Dijalankan sebelum adanya bangsa-bangsa asing yang menjajah di Indonesia. Mayoritas kerajaan juga beragam, mulai dari Hindu, Buddha, hingga Islam. Menggunakan strategi kepemimpinan vertikal langsung dari atasan ke bawahan. Selanjutnya, yang kedua, masa kolonial. Datangnya bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan memberikan banyak perubahan dalam aspek politik. Tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan demi menduduki bangsa Indonesia. Kapabilitas kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing, tak lagi menjalankan sistem vertikal. Mulai banyak belajar mengenai gaya kepemimpinan yang mengadopsi luar. Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi liberal. Dikenal sebagai politik demokrasi bebas, para aparat negara mulai loyal kepada bawahannya, memungkinkan semua tuntunan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Yang selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Masa ini banyak batasan-batasan yang dibuat sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Semua hal dikuasai oleh militer, keterlibatannya sangat kuat, bahkan sulit untuk ditembus. Selanjutnya ada masa demokrasi Pancasila. Yang pertama, mulai terjadi banyak perubahan berbagai aspek diperhatikan oleh negara. Dari yang dulunya terpimpin dan dibatasi menjadi longgar pembatasannya. Dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin. Menjunjung nilai-nilai leluhur atau Pancasila. Sistem ini juga merujuk pada prosedur, prinsip, dan kelembagaan yang dinilai secara demokrasi. Selanjutnya, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Yang keempat, negara berdasarkan hukum. Yang kelima, jaminan kebebasan individu dengan batasan-batasan tertentu. Alasan menganut sistem demokrasi Pancasila: memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang memungkinkan terjadinya 1. Perbedaan pendapat. 2. Persaingan. 3. Pertentangan antar individu dengan individu lain. Yang keempat, pertentangan individu dengan pemerintah. Yang kelima, pertentangan individu dengan berkelompok. Hak-hak warga negara Indonesia di bidang politik. Yang pertama, hak untuk dipilih menjadi eksekutif atau anggota legislatif. Hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, hak untuk mendirikan partai politik. Yang kelima, kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik presiden ataupun pemilihan yang lainnya. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis. Yang kelima,
berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.